wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 bersama saya Risma Sabel, Saya Rizky Anoni. Saya Rahmadina Putri. Saya Liani Bismi Linguis. Saya Felix Simantak. Di sini kami akan membahas materi mengenai hukum pidana, mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Risma Sabel dengan NIM 4012311042 sebagai materi pertama yang akan membawakan materi mengenai definisi hukum pidana. Baik, kita akan masuk ke definisi hukum pidana. Hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakannya untuk menguatkan ditaatinya norma-norma, misalnya norma agama dan kesusilaan. Dalam hukum pidana, material dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana itu ialah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana material, bisa disebut dengan delik material, dan tindak pidana formil, bisa disebut dengan delik formil. Yang dimaksud dengan delik material ialah delik yang hanya menyebutkan akibat yang terjadi. Misalnya, tertuang di dalam pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa atau doxslag yang menyebutkan hilangnya nyawa orang lain. Akibatnya yang dimaksud dengan delik formil ialah delik yang menyebutkan cara-cara tindak pidana dilakukan. Misalnya di dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian yang menyebutkan cara-cara mencuri, yaitu dengan cara diam-diam mengambil barang orang lain yang sebagiannya atau seluruhnya milik orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andini. Saya dari kelas F dengan NIM 4013311162. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum pidana. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku pidana dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum tersebut dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana di Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Dan sistem yang terkodifikasi adalah apa yang memuat di dalam KUHP. Dalam KUHP tersusun beberapa jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Perbuatan mana yang dapat dihukum. Namun, di luar KUHP masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan tindak pidana, sanksi pidana. Berikut sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua itu undang-undang yang merubah atau menambah KUHP. Yang ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. Yang keempat, aturan-aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima, hukum adat. Yang keenam, jurisprudensi. Pada kenyataannya, sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh undang-undang ini adalah Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Money Laundering, Undang-Undang Trafficking, dan lain sebagainya. Di atas adalah sumber hukum pidana secara tertulis, sedangkan terdapat hukum kebiasaan atau adat dan jurisprudensi sebagai sumber hukum pidana secara tidak tertulis. Adapun penerapan hukum pidana yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma hanya terdapat dua hal penting, antara lain
berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu, berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat. Selanjutnya, asas nasional aktif. Untuk penjelasan lebih rinci, bahwa asas nasional aktif ini mengatur ketentuan peraturan hukum pidana yang berlaku bagi WNI dan melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga itu asas nasional pasif, perbuatan yang menyerang, lebih jelasnya kejahatan-kejahatan tersebut yang terkait dengan asas nasional pasif diantaranya. Yang pertama itu kejahatan terhadap keamanan negara, yang kedua itu kejahatan terhadap materai, dan yang terakhir itu pemalsuan surat berharga ataupun mata uang. Mungkin hanya ini materi dari sumber hukum yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila Putri dengan NIM 40123111108. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Nah, asas-asas hukum pidana itu terbagi menjadi 5 asas. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, menurut pasal 1 ayat 1 KUHP. Nah, asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya, atau dikenal dengan prinsip nullum delictum nulla poena sine pravea legi poenali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya. Nah, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua itu ada asas teritorial yang berbunyi aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia. Nah, artinya kekuatan hukum pidana Indonesia itu berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Indonesia, di mana termasuk kapal bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing, menurut pasal 2 KUHP. Nah, yang ketiga itu ada asas nasionalitas aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia itu berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada, menurut pasal 5 KUHP. Nah, artinya, berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia itu mengikuti warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Dan yang keempat itu ada asas nasionalitas pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia itu berlaku semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, menurut pasal 4 KUHP. Artinya, mengikuti perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentingan nasionalitas, maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya. Dan yang asas yang kelima itu ada asas persamaan atau yang dikenal dengan asas universal. Nah, asas universal adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas, atau makna luas yang berarti hukum pidana itu tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Nah, asas universal ini berlaku pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP, dibatasi oleh
pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas yang melindungi kepentingan internasional atau asas universal ini adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh dari rekan saya. Halo semua, perkenalkan saya Liani Kristi Lewis dengan NIM 4012311006. Di video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pembagian delik dalam hukum pidana. Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Ada 8 jenis delik pidana yang wajib untuk diketahui. Delik dibuat dalam beberapa macam sesuai dengan tingkatan kerugian seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan. Berikut 8 jenis delik tersebut. Yang pertama, delik formil dan material. Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pada permasalahan tindak pidana, formil harus selesai tanpa mengetahui atau menyebutkan akibatnya. Sedangkan delik material merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang kedua, delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun, pembentuk undang-undang belum mengatur perbedaan kedua pelanggaran antara kejahatan dan pelanggaran. Yang ketiga, delik aduan. Delik aduan merupakan suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan dengan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Dalam artian, apabila tidak ada aduan, maka delik itu tidak dapat dituntut. Yang keempat, delik umum. Delik umum atau setara tindak pidana merupakan aduan yang dapat dituntut dengan syarat dari orang yang dirugikan. Pihak yang mengalami kerugian boleh memberikan syarat sebagai ganti pelaku telah melakukan pelanggaran aturan. Yang kelima, delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda merupakan delik yang dilakukan secara berurang-urang dan melanggar aturan. Yang keenam, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa merupakan delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Yang ketujuh, delik komisionis, dan delik komisionis per omissionem, komisa. Delik komisionis merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian, delik omisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan, delik komisionis per omissionem komisa merupakan delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yang kedelapan atau yang terakhir, delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Baiklah, itulah tadi bagian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis delik dalam hukum pidana. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, terima kasih. Macam-macam pidana. Dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Hukuman mati. Kedua, hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Ketiga, hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara
dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya. Sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Keempat, hukuman denda. Dalam hal ini, terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Kelima, hukuman tutupan. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut antara lain 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Baiklah, itulah yang bisa kami paparkan mengenai hukum pidana. Berikut tentang pengertian, contoh, dan lain sebagainya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya.